Good morning, class. Good morning, sir. How are you? Very fine too. Thank you. Before we start our class today, let's pray together. Who can let us to pray? Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Biar dalam bahasa Indonesia. Silakan. Oke, Mario. Depan sini. Berdiri, Kak. Kami sehingga hari ini kami bisa berkumpul lagi dengan keadaan sehat kami. Sekarang kami mulai pelajaran bahasa Inggris di luar kami agar kami bisa memahami materi yang begitu tanpa harus Oke, silakan duduk. Terima kasih, Mario. Before we start our class, let's check attendance. Don't forget when I call your name, please mention 2 vocabulary. Just 2 vocabulary. Understand, everyone? Okay, let's start. The first one is baby. Just 1 vocabulary. Baby. First baby. Okay, thank you. Why you sit down? The next one, Gekong. Okay, Gekong dulu. Okay, Deo. Where is Deo? Where is Denari? Apa? Gera. Zaro. Where is Zaro? The next one, Udang. Veritas. Tantum. Si. Tantum. Si. Satria. Let's talk about recount text. What is recount text? Recount text, what is recount text? Apa itu teks recount? Angkat tangan. Yang mau silakan. Menceritakan kembali kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa Little past itu. Oke. Recount text is recount past event atau teks yang menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ada 5 contoh dari teks recount. Silakan. Yang pertama apa? 1. Autobiografi. 2. Biografi. 3. News report. 4. Letters. Yang terakhir diaries or personal experience. Kemarin saya sudah menjelaskan what is the difference atau perbedaan dari autobiografi and biografi. Siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan autobiografi sama biografi? Oke, Nandi. Autobiografi. Kalau biografi itu isinya bisa merupakan latar belakang seseorang, misalnya dia punya nama,
Tempat tanggal lahir. Atau itu bisa disingkat sebagai riwayat hidup saja. Biografi Riwayat riwayat hidup. hidupnya ya. Riwayat hidup seorang. Next, apa biografi? Perbedaan biografi sama autobiografi gimana ya? Oke, silakan. Riwayat hidup yang ditulis diri sendiri. Oke, kalau biografi, Biografi riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. oke. Kalau autobiografi itu Zandi, riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Kalau biografi, riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Masa menuliskan riwayat hidupnya pahlawan atau siapa punya penting bukan kamu punya diri. Yang berikutnya yaitu the structure of the text atau struktur dari teks recount. Ada berapa strukturnya? Ya. Yang pertama apa? Yang kedua, and the last one is ya. Ada 3 struktur dari teks recount. Yang pertama itu orientation, yang kedua sequence of events, yang ketiga reorientation atau conclusion. Kamu bisa lihat di buku di halaman 146, sudah tahu? Please open the book, your book. Halaman 146. Sudah? Siapa yang bisa baca apa penjelasan dari orientation? Silakan, mulai yang pertama orientation. Yang lain diamkan. Listen straight. This book was well of the experience to help the reader piece the events in time and place. Yang kedua, Can often be one with sentence. oke, thank you. Siapa yang bisa menjelaskan kembali di bagian orientasi menjelaskan tentang apa? Awal cerita tokoh. Ada cerita yang menjelaskan tentang Nama tokoh, letaknya, tempat kejadian. tempat kejadian. Yang kedua itu sequence of events. Sequence of events itu menjelaskan tentang Cerita. cerita yang diceritakan secara terperinci atau secara berurutan. Yang terakhir itu reorientation atau conclusion. Ya, itu merupakan bagian penutup atau bagian kesimpulan. Dia bersifat opsional. Tahu opsional? Apa artinya opsional? Ya, opsional itu dibagi dari teks recount ini. Reorientation itu atau conclusion dia bisa ada, bisa juga Tidak. Okay. Next, we explain about the language feature. Okay, next we explain about the language feature. Apa itu language feature, Mario? Kamu language feature itu kenal tentang apa? Zandi? Language feature. Siapa yang tahu kemarin apa itu language feature pada presentasinya kemarin? Bahasa Language feature. penting. Kaidah bahasaan dari teks. Kaidah kebahasaan dari teks recount itu yang pertama kembali menggunakan simple past tense atau kata kerja bentuk kata kerja bentuk kedua. Simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya kalau go kemarin kata kerja bentuk keduanya apa? Kata kerja bentuk kedua dari go. Ya. Mulai apa? Memang visual apa? Ya. Kata kerja bentuk kedua dari go itu adalah. Habis itu kalau kata kerja bentuk kedua dari visit itu apa? Visit atau yang bisa ditambahkan dengan
Kalau ditambahkan dengan itu go tadi menjadi go. Jadi dalam sebuah teks recount itu dia menggunakan kaidah kebahasan simple past tense. Kan kita akan menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi dia menggunakan simple past tense. Saya minta satu orang tolong baca yang di language feature yang di titik pertama itu. Saya minta Zanggi. Silakan Zanggi berdiri baca itu. Sometimes it includes a dialogue to relate retelling an event. It also uses descriptive language to describe where the event took place. It starts by setting the scale. A, G, what, where, we, how, and is followed by a series of events in the order that they happen. The final paragraph brings the reader back to the subject in form of an evolution. Oke, thank you Zanggi. Jadi seperti yang Zanggi bacakan bahwa di language feature yang pertama itu menceritakan tentang kejadian yang terjadi dari kamu punya cerita, dari kamu punya teks recount yang dimana itu dimulai dari kamu menceritakan latar belakang, latar tempat, nama tokoh, latar waktu, dari kamu punya cerita, kamu punya kejadian. Terus yang kedua itu it is written in the past tense and the active voice. Present tense can be used for analysis and opinion. Jadi teks recount itu yang macam saya jelaskan tadi itu ditulis dengan menggunakan simple past tense atau kata kerja bentuk kedua. Di simple past tense itu kan ada terdiri dari ada namanya kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat lainnya. Siapa yang bisa rumus kalau kalimat positif apa? Rumusnya kemarin S itu apa? Subjek plus verb atau kata kerja bentuk habis itu sama yang terakhir komplimen atau ulang. Kalau rumus kalimat positif itu subjek plus verb plus objek plus komplimen ya atau keterangan. Habis itu kalau diubahkan negatif subjek plus ya saya minta Jendri silakan baca kalau negatif Subjek plus did not plus verb one plus objek plus complement. Oke. Kalau yang kalimat lainnya pun silakan. Di subjek Subjek duluan. Di plus verb plus objek plus Dengan komplimen. Verb one. Coba. Verb two. Kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Jadi saya akan menuliskan bentuk kalimat dalam bentuk kalimat positif, tetapi kamu harus merubahnya dalam bentuk negatif sama ke bentuk tanya.
Yes. Kamu bisa lihat di papan tulis itu sudah tuliskan rumus dari simple past tense dari kalimat positif, negatif sama kalimat lainnya. Di sini saya akan memberikan 5 soal yang berkaitan dengan kalimat positif. Jadi adik-adik semua harus merubah kalimat positif ini ke bentuk negatif sama kalimat lainnya mengikuti rumus ini. Mengerti? Understand the one, understand? Kebingungan dengannya. C apa C kemarin? Saya ada yang namanya keterangan tempat, keterangan waktu itu harus dari C. Sampai sini ya. Yang pertama itu she went to school yesterday. Di sini kamu bisa lihat kalau ini kan kalimat positif itu ada yang pertama itu saya. When itu kata kerja bentuk. Kalau kata kerja bentuk pertamanya itu apa tadi? Go. Habis itu to schoolnya itu sebagai objek yang ini keterangan atau komplement. Sampai sini mengerti? Bisa bedakan mana subjek, kata kerja bentuk kedua, objek sama komplement. Mengerti? Siapa yang bisa mentranslate ini ke dalam bahasa Indonesia? Gampang tuh. She went to school yesterday. Artinya kan nih jawab apa translate-nya dalam bahasa ke bahasa Indonesia. She went to school yesterday. Saya pergi sekolah Hari ini yesterday itu. kemarin. Kemarin. Saya pergi ke sekolah. Kemarin itu yesterday sebenarnya. Silakan. Perempuan itu pergi ke sekolah kemarin. Pas. Si itu kan mengarah ke Perempuan. kalau he Laki-laki. dia pergi ke sekolah kemarin. Dia di sini itu mengarahkan kepada dia Perempuan. Tapi kalau saya tulis di sini pakai he, berarti itu sudah mengarahkan ke Laki-laki. kamu rubah kalimat serta ke bentuk negatif sama bentuk tanya mengikuti ini rumus. Bisa toh? Bisa. Ini nomor 1, yang kedua. Silakan mulai bisa sudah nomor 1. Sudah kita.
Oke, adik-adik sudah? Sudah. Siapa yang bisa ubah ini kalimat ke bentuk negatif mengikuti ini rumus? Saya. Saya minta tulis dari bagian negatif. Saya satu kali banyak. Kamu yang lain, kalian sebentar dia punya jawaban benar atau salah. Kalau salah kamu bisa rubah. Saya satu kali. Oke, kalimat negatif sama kalimat tanya. Sudah lagi. Asik dah. Kamu yang lain sebentar lihat apakah jawabannya dia benar atau salah. Kalau salah kamu terbaik, tapi kalau benar kamu lihat kamu punya jawaban. Tinggal masukin tangan. Oke, itu kan kalimat negatif. Silakan masuk ke kalimat tanya. Buat dulu tanda begitu tanya. Biar orang tahu ini tanya ini negatif, ini. Kalimat tanya atau tanda tanya kemarin apa bahasa Inggrisnya? Sudah kan saya kasih tahu kemarin? Alihkan gampang. Tanda tanya kemarin apa bahasa Inggris? Apa bahasa Inggris tanya? Zangi bahasa Inggris apa tanya? Yes. No. Intro. Tanda tanya. Apa bahasa Inggris apa tanya? Zara bahasa Inggris apa tanya? Bisa sama-sama. Hasilnya yang kedua siapa yang bisa? Saya. Oke, Maxwell, silakan. Kamu yang lain sebentar lihat benar atau salah dia jawaban. Tam. Ini. They play football last Sunday. Silakan yang pertama kalimat negatif, Maxwell. They played football last Sunday. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? They play football last Sunday artinya lanjut musik kau. Mereka bermain. Maaf. Last Sunday itu apa? Minggu lalu. Lapangan bola. Yang terus. Oke, terus kata ininya, kata kerjanya dari sini. Verbnya mana? They did not football. Memang tak football itu. Lihat dulu kak, they play football last Sunday. Apa yang kurang sih? Asik video dah. Iya. Last Sunday. Oke, lanjut ke kalimat tanya. Sebentar kita baru cek ya. Yang Kalimat tanyanya mengikuti rumus yang di atas, Maxwell. saya. Terus Oke. tulis football itu bagaimana yang benar? Iya. Terus apa football, Maxwell? Apa football? Bola?
Oke, nomor 3, siapa yang bisa? Siapa dia, Miss? Thank you, Mister. Nomor 3, silakan Mukun, kau bisa? Kau bisa? Jendri, silakan nomor 3. Siapa yang bisa nomor 3? Oke, Jendri. Maaf salah, Tante. Di bawah sini saja, iya di sini. Saya mau pada sekolah ini. Bisa. Tulis tadi itu jangan begitu bahasa. Pakai ini atau pakai ini ya? Tulis tadi pakai ini atau pakai ini? Nomor 4, siapa habis ini? Habis itu nomor terakhir Erika. Saya nomor terakhir ini. Yang lain lihat di kamu punya jawaban apakah sama atau beda. Jangan lupa question mark atau tanda tanya. Thank you Janggi. Tanda. Oke. Thank you. Nomor 4, silakan siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Selain itu siapa? Jendri. Nomor 4. Nomor 4, silakan. Biar habis ini. Siapa yang bisa translate nomor 4 dalam bahasa Indonesia? He watched movie yesterday. Apa? Yesterday. Kemarin. Coba ulang, Zero. Iya, menonton film kemarin. Apa Zero? Iya, menonton film kemarin. Translate dari nomor 4. He watched movie yesterday. Dia Iya, menonton film Kenapa? Dia menonton apa? Menonton apa? Jangan ajar aku. Tidak ada kartun di sini. He watched movie yesterday. Iya, dia menonton film kemarin. Oke, thank you Zendri. Oke, the last one, number 5. Who can answer? Oke, Eric. Gimana Eric? Sini bisa. Atau terlalu pendek? Jatuh.
We did not learn new vocabulary. Oke, kalimat tanya. Did we learn new Jangan lupa question mark, itu tanda tanya nih. Oke, thank you Eri. Sekarang jadi kamu lihat di sini, kamu punya teman sudah menjawab 5 pertanyaan, kalimat negatif sama kalimat tanya. Mari kita cek yang pertama. Siapa yang jawab? Tadi. Okay. She did not go to school yesterday. Did she go to school yesterday? Menurut kamu yang lain ini benar atau salah? Benar. Benarnya karena sudah ada subject, did not, sesuai did not, habis itu go-nya kata kerja bentuk Pertama. objeknya ini Ke sekolah. habis itu yesterday Keterangan. itu keterangan apa yesterday? Keterangan apa tuh? Keterangan waktu. Berikutnya yaitu kalimat tanya sesuai rumus yang tidak lagi dengan did she go to school yesterday? Jadi nomor 1 benar. Kamu yang lain benar? Benar. Kita lihat kamu punya teman sudah menjawab pertanyaannya dengan benar sesuai rumus. Tepuk tangan. Oke, sampai di sini dulu kita punya materi tentang recount text sampai di simple past tense yang ada kalimat positif, negatif sama kalimat tanya. Sebelum kita menyelesaikan yang punya kelas ini hari, saya mau tanya dulu, kita hari ini belajar tentang apa? Termasuk dari recount text atau teks yang menceritakan Pasal apa? tentang recount text. Saya ada tugas untuk kamu semua. Saya minta kamu satu-satu buat teks recount yang dalamnya harus ada mulai dari struktur yang pertama tadi, orientasi, sequence of events, sama reorientation atau conclusion. Silakan kamu buat, kamu punya teks recount, baik itu tentang personal experience atau tentang apa saja bisa dulu, kayak di kondisi saya. Habis itu kerjakan sesuai rumus, sesuai struktur, dan minggu depan kelas saya masuk, saya mau kamu satu-satu bacakan itu di depan. Mengerti tugasnya? Thank you. Pelajaran hari ini. Today we learn about the recount text atau text recount. Thank you for all your participants, your smile, and before we end our class today, let's pray together. Silakan kita berdoa. Kan awalnya tadi kita dimulai dengan doa, pulangnya juga. Siapa yang bisa kita? Silakan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan tugas kami. Dan Tuhan, semoga Engkau selalu memudahkan perjalanan hidup kami sehingga kami dapat meraih kesuksesan. Sampai